Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Minggu 19 April tahun 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada saat ini. Mari kita hening sejenak, kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Hidup Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi kami datang ke dalam panggilan Tuhan. Seraya kami bersyukur atas setiap kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang boleh menjaga bahkan memelihara kami sepanjang hari, bahkan sepanjang tidur malam kami. Hingga pagi ini kami boleh dibangunkan untuk boleh merasakan kehidupan daripada Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dan kami boleh masuk dalam ibadah dan persekutuan kami. Walaupun dimanapun kami berada Bapa, terpisah jarak, tapi biarlah kasih Tuhan tidak pernah terpisah dalam kehidupan kami. Terlebih Bapa, kami juga mau menyesali bersama-sama atas setiap pelanggaran dan dosa di dalam kehidupan kami. Biarlah karena pengasihan Tuhan kami boleh dimampukan dan dilayakkan, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, baik yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, terlebih di dalam perbuatan, baik itu yang kami lakukan terhadap sesama kami, terlebih dengan menyakiti kami. Biarlah pertolongan Tuhan segala yang boleh melayani kami sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.
petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, ketika kami boleh bersyukur melalui persekutuan ibadah minggu kami, baik bersama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Biarlah melalui setiap persekutuan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami mau senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu di dalam Mazmur pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan judul Bahagia Orang Saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat
tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari bersama kita berdiri dari mengakui pengakuan iman kita yang kita ucapkan dengan hati dan mulut kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Salah
Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau mempersiapkan setiap diri kami, setiap hati kami, pendengaran dan juga pikiran kami, untuk kami boleh menyambut dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan juga akan sama-sama kami renungkan boleh menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, sehingga dalam kami boleh menghadapi tantangan pergumulan kehidupan, kami boleh mendapatkan kekuatan pertolongan yang hanya boleh datang daripada Tuhan saja. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar Bapa, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah Tuhan boleh bersabda melalui hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengar dan merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis dari surat Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama, surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Surat 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12, bagian firman Tuhan. Baiklah kita baca. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan judul perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ialah firman Tuhan ini boleh tinggal dengan segala kekayaannya di dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering kalau kita dalam sebuah perjalanan, baik itu kita perjalanan jauh, dekat, pasti ada sebuah harapan. Ada harapan supaya di dalam perjalanan itu kita boleh sampai ke tempat tujuan dengan selamat, dan juga kita boleh pulang juga dengan selamat. Makanya seringkali kalau orang mau pergi pasti dibilang hati-hati.
Selamat jalan, Tuhan memberkati. Bahkan banyak seruan-seruan doanya yang menyatakan agar selamat sampai tujuan. Bahkan kalau kita masuk ke daerah-daerah tertentu biasanya ada gapura. Kalau kita mau pergi, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Biasanya tulisan-tulisan seruan-seruan seperti itu. Ada harapan agar ada keselamatan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu, misalnya dalam perjalanan tadi, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam perjalanan tadi, saat kita mengendarai sebuah kendaraan, ada lubang-lubang di sana, mungkin ada tikungan-tikungan tajam yang mungkin tidak terduga, atau juga ada tanjakan turunan yang juga tidak terduga dalam kehidupan kita. Tapi ada sebuah harapan di sana, agar ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kita boleh sampai ke dalam tujuan. Nah, pengharapan ini adalah dasar dari seorang yang percaya. Walaupun percaya ada dua versi. Pertama, percaya karena melihat. Yang kedua, percaya walaupun tidak melihat. Yang prinsip pertama, percaya karena melihat, ini wajar dan bagus saja dalam hal-hal tertentu. Misalnya seorang polisi menyidik suatu kasus, dia tidak mau langsung percaya tanpa adanya bukti dulu yang benar-benar pasti. Mungkin dalam kasus lain juga ada seorang dokter atau tenaga medis lainnya dalam memberi sebuah tindakan medis, terlebih dahulu dia melihat rekam medis dulu agar dia bisa tahu apa tindakan yang bisa dia lakukan. Dalam hal tersebut, contoh percaya karena melihat memang wajar. Tetapi ada juga hal-hal yang kita percaya walaupun kita tidak melihatnya. Seperti otak kita tidak bisa melihat otak kita sendiri, tapi kita percaya kita punya otak. Kita percaya kita punya pikiran, dan kita percaya kita punya napas dalam diri kita. Ini adalah contoh ketika sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mempercayainya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita harus melihat Tuhan dulu di dalam kehidupan kita baru kita beriman dan percaya? Ataukah ketika kita tidak melihat Tuhan saja di dalam kehidupan kita, kita bisa percaya dan kita bisa beriman kepada Tuhan? Dalam bagian firman Tuhan tadi, pada ayatnya yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Orang-orang yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan keselamatan, percaya akan berita sukacita dan juga berita-berita mukjizat yang diceritakan kepada mereka, walaupun mereka belum melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kita percaya karena melihat sebenarnya adalah contoh ketika kita mau percaya dengan melihat karya-karya Tuhan melalui Alkitab. Kita bisa percaya kepada Tuhan melalui setiap karya-karya penyelamatan yang sudah disaksikan oleh para rasul, para murid pada saat itu, yang dituliskan dalam Alkitab, dan pada saat ini bisa kita baca untuk kita boleh percaya. Dan kita juga bisa percaya walaupun tidak melihat, seperti murid-murid yang dituliskan dalam ayat yang ke-8 tadi, percaya karena melihat segala bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, seperti berkat-berkat, seperti kehidupan yang masih kita rasakan, bahkan pertolongan-pertolongan kasih Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Karena ini adalah dasar pengharapan hidup kita. Iman adalah dasar dari pengharapan, dan pengharapan adalah contoh dasar dari orang yang percaya. Dan bagian firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita juga seperti perjalanan. Seperti sebuah perjalanan ketika kita ingin menuju sebuah tempat, begitu juga kehidupan kita. Kehidupan kita adalah seperti sebuah perjalanan yang ingin menuju ke sebuah keselamatan. Dan dalam menuju ke sebuah keselamatan itu seringkali ada tikungan-tikungan tajam yang tidak terduga di dalam kehidupan kita.
ada naikan, ada turunan yang juga tidak terduga kadang di dalam kehidupan kita, bahkan ada lubang-lubang yang juga tidak terduga di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu kita memerlukan sebuah pengharapan yang didasari dari sebuah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, seperti yang dituliskan dalam Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat-saat yang sulit yang dihadapi oleh seluruh dunia. Tidak hanya kita saja di negeri ini, tidak hanya dirasakan oleh kita saja sebagai orang-orang Kristen, tetapi seluruh dunia merasakan akan kesulitan dari pandemi yang sedang melanda kehidupan kita bersama. Tetapi walaupun ada pergumulan bersama-sama, ini juga menjadi sebuah ujian iman, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi, supaya kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia. Dan biarlah maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan penghormatan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Walaupun pada saat ini banyak gedung-gedung gereja yang tidak membuka ibadah seperti dahulu, tidak membuka ibadah secara ramai, tetapi biarlah ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita. Apakah kita benar-benar memegang teguh iman kita kepada Tuhan ketika kita tidak beribadah bersama-sama? Apakah kita memang benar-benar masih mau datang kepada Tuhan, berpengharapan dan beriman teguh kepada Tuhan, walaupun kita tidak beribadah seperti biasanya? Dan sebenarnya ini pun merupakan kesempatan bagi kita, kesempatan agar setiap keluarga bisa membentuk akan mesbah pribadi di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga, sehingga tiap-tiap keluarga bisa lebih erat lagi membangun sebuah hubungan yang erat, sebuah komunikasi yang erat kepada Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Karena gereja tidak pernah tutup. Gereja adalah kita pribadi lepas pribadi. Gereja adalah kita orang-orang percaya yang membangun sebuah persekutuan yang didasar dari sebuah pribadi menjadi sebuah keluarga. Dari tiap-tiap keluarga menjadi sebuah gedung gereja yang besar, menjadi sebuah persekutuan yang besar. Jadi gereja tidak pernah tutup di dalam kehidupan kita, karena kita adalah gereja Kristus itu sendiri. Biarlah setiap kita boleh membangun iman pengharapan kita. Biarlah setiap kita boleh membangun mesbah pribadi di dalam kehidupan kita, sehingga dari iman dan pengharapan lahir sebuah kasih yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan sudah boleh ada, sehingga kita juga boleh mengasihi Tuhan melalui kasih terhadap sesama. Karena kasih menutupi segala sesuatu, kasih melengkapi segala sesuatu, kasih mengobati segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh selalu beriman, berpengharapan, dan juga memiliki kasih yang besar seperti Yesus Kristus Tuhan sudah mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Amin. Buat renungan firman Tuhan, mari kita bersatu sejenak untuk kita boleh menghayati setiap kasih dan pertolongan Tuhan, agar kita boleh semakin berpengharapan, dasari dengan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Terlebih kita boleh selalu setia dan juga membangun mesbah pribadi dalam setiap kehidupan tiap-tiap keluarga. Kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ketika kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan beserta dengan tiap-tiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan sajalah yang boleh memampukan kami agar kehidupan kami boleh dibangun dengan pengharapan penuh kepada Yesus Kristus Tuhan yang didasari dengan setiap iman dan kepercayaan kami, sehingga hidup kami boleh selalu memancarkan kasih Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami, biarlah kami mengasihi Tuhan, terlebih kami juga boleh mengasihi sesama kami. Walaupun dalam tantangan, pencobaan dan pergumulan kehidupan, biarlah kami boleh selalu setia kepada Tuhan, setia untuk berpengharapan, setia untuk boleh mengikuti Tuhan dengan segala ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Setia untuk kami boleh membangun relasi pribadi, mesbah pribadi boleh dibangun dalam tiap-tiap keluarga, untuk boleh selalu setia datang kepada Tuhan dalam setiap persekutuan pribadi, bahkan persekutuan keluarga masing-masing setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersama berdoa Bapa untuk keadaan bangsa negara kami. Biarlah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa dan negara ini boleh cepat berlalu. Tidak hanya bangsa dan negara kami, tapi seluruh dunia boleh dipulihkan karena kasih Tuhan. Biarlah kami boleh selalu berpengharapan, Tuhan boleh selalu memberikan pertolongan, karena kami merindukan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh selalu Tuhan ulurkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa, setiap pemimpin kami, terlebih juga tenaga medis, para relawan yang tersedia berada di garda terdepan COVID-19 ini. Kasih dan pertolongan Tuhan boleh menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dilindungi. Mereka boleh mampu Bapa untuk boleh merawat dan mengobati akan setiap pasien-pasien, sehingga semuanya boleh dipulihkan dan disembuhkan hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan saja. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan saja yang juga boleh memberkati gereja kami yang kami cintai, Gereja Kalimantan Emmanuel. Biarlah kasih Tuhan boleh memberkati lembaga kami, gereja kami yang adalah gereja Tuhan. Tuhan adalah kepala gereja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah gereja kami walaupun dalam masa-masa pandemi ini boleh selalu memanjatkan kasih dan terang Tuhan, mengibarkan panji keselamatan Yesus Kristus Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, pendeta, penginjil, tenaga diakon, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun mereka yang juga terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi di dalam setiap kehidupan mereka. Kami pun juga bersama Bapa berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, tiap-tiap keluarga. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Biarlah mereka semakin diteguhkan iman dan harapan mereka kepada Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan boleh selalu melindungi kehidupan mereka, memberkati tiap-tiap kepala keluarga dalam mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab terhadap pekerjaan dalam setiap kehidupan mereka. Tiap anak-anak jemaat Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada, baik mereka yang jauh dan dekat, dari keluarga dan orang tua mereka. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan boleh selalu nyata untuk boleh menjaga dan memelihara dan melindungi mereka dalam setiap masa depan mereka pribadi lepas pribadi. Kami pun juga bersama Bapa menaikkan setiap syukur kami kepada Tuhan atas setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan sajalah yang boleh mendengarkan akan setiap seruan dan doa kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami,
Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui persembahan syukur kita, dengarkanlah akan pengantar persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Segala yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu Tuhan, yang boleh Tuhan berikan bagi kami, baik melalui nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan setiap usaha dan pekerjaan yang boleh Tuhan berkati, sehingga kami boleh menerima setiap bagian yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, melalui persembahan syukur kami, biarlah Tuhan memberkati, sehingga setiap pemberian kami adalah sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, bahwasanya kami mau senantiasa menyerahkan kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, baiklah kita bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Pelengkap Kidung Jemaat 216, berlimpah sukacita di hatiku. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.